Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini, bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 648 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setianya ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di air hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 10 ayat 1. Ya
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 114 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu ke lapangan hati-Mu, ampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia. Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah dilihat manusia. Engkau nyatakan kepada kami yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau anugerahkan kepada kami yang tidak dapat diberikan dunia ini. Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberkati kami beranak cucu, memenuhi bumi dan kami hidup dari ciptaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaan-Mu, kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami. Sebaliknya, menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanilah kami dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini sehingga Engkau termulia atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus,
Pada masa sekarang ini begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Dengan kepasrahan kami menyampaikan ke hadapan-Mu, sertailah kami Tuhan, supaya tetap hati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami, tidak anggap remeh, tetapi tetap menaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah, sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersukacita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului langkah kami dan kami akan mengikuti-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 113 ayat 2. Diamlah dalam hati
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Amsal pasal 22 mulai ayat 22 sampai dengan ayat 29. Kita baca secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja? Ia akan berdiri karena di hadapan orang-orang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 783 ayat 1 dan ayat 6. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 28 ayat 1.
Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi nats khotbah kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lubung-lubungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sudah masuk dalam masa-masa new normal, di mana setiap orang memiliki dan menjalani kehidupan yang baru tetapi dengan protokol kesehatan. Inilah yang terjadi saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita ingat Bapak Ibu sekalian, ketika awal-awal COVID yang ada di negara kita ini, banyak sekali orang yang ketakutan. Ketakutan yang bagaimana? Yaitu ada orang yang menimbun kebutuhan kehidupannya. Waktu pertama-tama kali COVID masuk ke negara Indonesia ini, orang banyak ketakutan kehabisan bahan makanan, sembako, kebutuhan. Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk menyetok barang dan kebutuhannya sehari-hari. Sehingga kita jelas tahu bahwa holan namoraido na boy na manuhor rate. Na pugos lang pugos nama dang boy manuhor jala dang boy membain stok na jala terbatas. Dari sini kita bisa melihat banyak orang ketakutan dengan cara menimbun segala sesuatu yang penting di dalam dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang yang tidak mampu membeli stok kebutuhannya sehari-hari seperti sembako? Pasti mereka tidak mampu untuk membelinya sekaligus. Yang ingin saya katakan, banyak orang sekali yang ingin menyetok atau menimbun kekayaan, kebutuhan, hartanya, uangnya, dan tidak mau memikirkan orang lain. Itu sebabnya dalam topik kita minggu ini diingatkan bagaimana kita menjauhi sifat ketamakan. Di boto hamudo amang inang ketamakan, molo tamak do, molo di bagasan bahasa Batak Toba, molo tabereng bibelita jaha, hahuliton do disi di bibel bahasa Batak. Ale molo di bagasan najolo bahasana ima pleusia, yaitu
lobaan, ketamakan, hamokuson, hahuliton, gudangdu, artina. Tetapi intinya adalah setiap orang diajarkan oleh Yesus mengetahui bahwa janganlah sampai kita rakus. Inilah yang dikhawatirkan Injil kita pada hari ini. Sebab jika kita menelaah isi dari firman kita pada minggu ini, Yesus berjalan bersama muridnya dan dia mengajarkan sesuatu hal yang banyak kepada murid-muridnya. Banyak orang yang mengikutinya. Dan banyak orang yang mendengarkan ajaran-ajarannya. Ada orang yang datang dari kalangan Yahudi, ada orang yang datang dari kalangan Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat, ahli tafsir, semua mendengarkan pengajaran daripada Yesus. Tapi kita fokus di dalam nats ini. Ada seseorang daripada mereka yang mendengar pengajaran Yesus dan ingin meminta tolong kepada Yesus. Itu tadi yang dikatakan di ayat yang ke-13 bahwa seorang itu meminta kepada Yesus untuk mengajarkan saudaranya tentang pembagian warisan. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, apakah Yesus lalu menjawab apakah dia mau atau tidak? Justru dia menolak permintaan dari seorang tersebut. Karena Yesus merasa tidak ada haknya sebagai hakim atau menghukum orang yang tidak mau membagi warisannya. Molo najolo amang inang di tradisi ni alak Yahudi, anak laki-laki itu berhak mendapatkan warisan, apalagi anak sulung. Biasanya anak sulung berhak mendapatkan warisan 2 kali lipat lebih banyak daripada anak bungsu. Ini yang menyebabkan sampai zaman sekarang ini pun masih banyak orang yang berebut warisan ya. Saya pikir anak sulung, anak bungsu pasti itu seringkali bermasalah. Karena untuk memperebutkan warisan daripada orang tuanya. Itu karena tradisi Yahudi pada zaman dahulu. Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah nats kita pada saat ini. Tetapi Yesus menolak permintaannya karena Yesus tidak berhak untuk menghukum dan mengajari mengenai pembagian warisan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus menerangkan dan menggambarkan memang dia tidak berhak untuk membagi dan mengajarkan mengenai warisan. Tetapi Yesus mengajarkan melalui nats ini supaya setiap manusia tidak jatuh di dalam kerakusan atau ketamakan. Supaya manusia tidak berkelahi, berselisih untuk memperebutkan suatu harta warisan. Inilah yang ingin digambarkan oleh Yesus melalui nats ini. Supaya tidak ada orang yang merasa serakah dan juga orang berebut hartanya. Dan itulah yang membuat setiap manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu kita diingatkan melalui nats ini supaya kita menguasai diri untuk berhadapan dengan harta. Jangan kita dirajai oleh uang. Makanya kalau kita pernah melihat mata uang dari Amerika Serikat, dolar Amerika, di sido molo tabere nga manginang adong do tulisanna we trust in God. Di dalam uang itu ada tulisannya we trust in God. Di dalam Tuhan kami percaya. Dipakai uang itu untuk percaya tetap kepada Tuhan, bukan untuk menyembah uang tersebut. Itu arti daripada kata tersebut. Dan tujuannya bukanlah supaya kita menjadi dikuasai oleh harta duniawi. Tetapi kita tetap bekerja meskipun kita memiliki uang ataupun harta. Sarupa doi songonan didok ni buku yang di nomor 370 ayat sadai. Mangulah hita jolma manabur bonii ale anggo jadina debata doi. Lapatan na tong do hita iko mangula te manginang. Kita harus bekerja meskipun apapun sudah tersedia di dunia ini. Tetapi ketika kita boleh bekerja, ketika kita boleh mendapatkan hasil dari pekerjaan kita, jadikanlah itu menjadi berkat bagi orang lain. Apapun berkat yang boleh kita terima, jadikanlah itu menjadi saluran berkat kepada orang lain. Jangan kita masuk di dalam penguasaan harta dunia supaya kita tidak rakus. Asa unang mokus dohita amang inang. Ay sarupa doi molo pembagian ni jabar pe sunguniate. Ay sipata molo halak batak. Molo hiado amu tu acar ni ulang ni halak batak. Saya adong doi naman jalo jabar. Misalnya
jabar sian hula-hula tongdo di jalun nasida. Jabar sian donganna tongdo di jalun nasida. Jabar sian ale-ale tongdo di jalun nasida. Sudema jabar di jalun nasida. Ape adongdo jabar khusus tu nasida. Ima gombarani namuku sate rakus manang tamak. Tetapi nats ini ingin mengajarkan kepada kita supaya kita tidak dikuasai oleh sifat kerakusan dan juga ketamakan. Itu makanya diingatkan oleh nats ini bagaimana supaya kita dapat menguasai diri kita. Apapun yang kita terima oleh Tuhan, kita anggap itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Inilah yang membuat setiap manusia supaya tidak jatuh ke dalam dosa dan tidak jauh dari Tuhan. Sama seperti yang dikatakan 1 Timotius 6 ayat 10. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Suatu ngadong do holong rohana tu hepeng ate. Anun gabi mata hepengon. Kalau sempat orang cinta kepada uang, berarti motivasi hidupnya hanyalah kepada uang, uang, dan uang. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, kebahagiaan sejati tidak kita dapati dari uang, tetapi dari Tuhan dan juga dari firman-Nya. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya menjadi berkat warisan yang telah diterima seseorang yang mendengar pengajaran Yesus di dalam nats ini, dia harus mampu menguasai dirinya dan tidak ada rasa iri atau dengki ketika saudaranya itu mendapatkan warisan yang lebih banyak daripada dia. Mengapa saya katakan Bapak Ibu sekalian? Karena banyak sekali kasus-kasus kejahatan saling membunuh saudara dengan saudara yang lainnya, atau abang kakak beradik atau orang tua pun saling membunuh karena berebut harta atau warisan. Olo do gabe marbada, salah abang tu anggina, salah kakak tu adikna, nangpe tu ibotona. Olo do marbada alani hepeng, alani harta manang warisan. Bahaya do tikii, salak amang bingung nasida amaon neng membagi warisan na. Di tiki marsay tiba na di papung masude ianakonna, di jow masude aka ianakonna. Anak na parjolo di jow. Alani mokus na dang jadi dibagi warisan. Dungi anak na paduaon di jow. Anak kedua dipanggil. Toh juga karena boros dia tidak jadi dibagi harta warisannya. Anak ketiga pun demikian. Karena dia tidak bijak memakai uangnya. Akhirnya tidak jadi dibagi harta warisan. Tortos ma hosani amangon dang jadi be dibagi warisanna. Ima alani mamikiri songo dia do hartai anon disimpan manang dipake. Lapatanna di siya manginang tu hita salutna. Molo nunga mate hita manang marojungolo siyan ngolu taon. Dang adong be lapatan ni hepengi. Artai pedang boy be dibuan tu surguyate. Selagi kita masih hidup, pakailah apapun yang ada di dalam kehidupan kita untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain. Tetapi carilah dulu kerajaan Tuhan selama atau selagi kita hidup di dunia ini. Seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkannya kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah. Jangan pernah khawatir Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah takut hidup miskin. Bahkan orang yang miskin pun bisa lebih bahagia daripada orang yang kaya. Bahkan orang kaya pun yang kaya raya, bisa saja mereka lebih stres daripada orang yang sederhana. Karena dia hanya berpikir bagaimana menyimpan harta kekayaannya. Sotung adong do sian hita nalomo rohana tu hepeng manang harta te. Sotung sang adong anon Judas Iskariot napadua honate. Kalau Judas Iskariot dia karena cinta dirinya kepada uang, dia rela menjual Yesus dengan harga 30 perak. Itulah ciri-ciri orang karena sudah mencintai uang atau harta duniawi ini, dia bisa jatuh ke dalam dosa. Sama seperti yang dikatakan pada Tita atau hukum Taurat. Jangan sampai kita menyembah emas perak.
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang ingin disampaikan nats ini tadi jelas dikatakan di ayat 15, supaya kita meninggalkan sifat kikir. Asa unang holit hita. Molo adong pe dihita pasu-pasu, tabain mae gabe pasu-pasu. Au salut do mamereng na di bulan Mei sian HKBP Palmera Petamburan di parade do bakti sosial di Papungu ma aka donatur jala dapotan madonasi lau manuhor sembako tu aka na terdampak COVID-19. Mauliate ma dihamu aka manami inanami nagabe tim jala nagabe donatur anggiat maboy i dipake tuhaka naman jaloi gabe pasu-pasu tu humaliang. Bakti sosial yang dilakukan oleh gereja kita HKBP Palmera Petamburan itu adalah wujud di mana kita mau berbagi kepada orang lain. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan waktunya dan juga memberikan sedikit daripada penghasilannya untuk menjadi saluran berkat kepada jemaat kita di HKBP Palmera Petamburan. Inilah yang ingin diminta oleh nats kita pada hari ini, karena banyak sekali orang yang berselisih. Karena kebanyakan harta, dia mampu berselisih di dalam satu keluarga. Dia bingung karena dia tidak mau membagi berkat yang boleh dia terima untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain. Alai posdo rohaku molo hubereng aka ruas nih HKBP Palmera Petamburan akan nambur juate nang pesalak niba di garejaun saya adong do kiriman si panganon si inumon dot aka nasing ipe tandani olo do hita berbagi sesama. Dan inilah tujuan nats kita pada hari ini. Lebih baik kita kaya di hadapan Tuhan daripada kaya di hadapan orang lain. Disitulah jalan untuk menjadi pemberita firman dengan perbuatan kita untuk saling menolong dan saling membantu. Anggiat masude hita dilean haipason tarlumobima di masa-masa new normalon. Semua jemaat yang terkasih, semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu Tuhan menjadi tiruan yang baik pelita bagi kehidupan kami masing-masing. Apapun yang boleh kami lakukan Tuhan, ajarlah kami untuk mampu saling menolong supaya kami tidak jatuh di dalam ketamakan. Ajarlah kami Tuhan supaya tidak jatuh di dalam kesombongan, tetapi kami mampu menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Terlebih juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang terkasih, yang sedang bergumul, yang sedang sakit, bahkan yang sedang dalam masa pemulihan. Engkau yang boleh memberkati mereka Tuhan, memberikan sukacita yang lebih. Terlebih yang sakit Tuhan, Engkau yang boleh menyembuhkan mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan dan tim medis yang boleh menjamah tubuh mereka. Kami juga boleh bersukacita Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, pemimpin Tuhan dari tingkat pusat sampai ke daerah. Engkau yang selalu memberikan mereka Tuhan kedamaian dan juga kami warga di negara ini. Engkau yang selalu memberikan kesehatan, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, mara penyakit dan juga virus Tuhan. Agar kami mampu melakukan segala rutinitas kami, kegiatan kami, pekerjaan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa, tapi kami yakin dan percaya Engkau menghapuskan dosa-dosa kami agar kami semakin layak menerima berkat-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kau telah menciptaku
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Dan ngeri, Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri.